Tetapi buah dari kama bisa tidak bisa matematis. Artinya kalau Anda melakukan satu kama, katakanlah saat ini Anda 300 orang umat yang ada di dalam ruangan ini melakukan kama kolektif kan, kama bersama-sama kan, yaitu kama apa? Mendengarkan dhamma kan, ya. Kalau karma ini nanti berbuah, hasilnya bisa berbeda-beda. Kalau di dalam kitab suci diberikan contoh, ada satu kelompok orang melakukan kama berdana, berderma bersama-sama. Setelah itu kebetulan karma berdana atau berdermanya ini berbuah, menghasilkan kehidupan katakanlah sebagai manusia. Jadi katakanlah 300 orang yang berdana itu lahir sebagai manusia dari kama yang sama, berdana kepada katakanlah kepada Bante Keminda. Nah, tetapi ternyata buah tersebut berbeda-beda. Ada yang buahnya manis, ada yang asam, ada yang pahit, ada yang sedikit busuk dan lain sebagainya. Maksudnya ada satu orang yang terlahir sebagai manusia, lahir di keluarga baik-baik, ada yang setengah baik-baik, ada yang seperempat baik-baik, ada yang tidak baik-baik. Ada yang lahir sebagai manusia yang ganteng atau cantik, ada yang 3/4 ganteng cantik, setengah ganteng cantik, seperempat ganteng cantik, 1/8 ganteng cantik, 1/16 ganteng, 1/32, 1/64 ganteng dan cantik. Padahal kamanya sama. Lalu apa yang membuat berbeda? Yang membuat berbeda adalah properti mental, energi batin Anda saat ini menentukan manis atau tidaknya buah karma Anda. Apa yang disebut properti mental dari kama yang Anda lakukan? Banyak sekali. Kalau di dalam Abhidhamma ada 52 cetasika. Saya sebutkan diantaranya adalah keyakinan Anda berbeda-beda. Betul tidak? 300 orang mempunyai frekuensi equalizer keyakinan berbeda-beda. Betul tidak? Kemudian apa? Sati, perhatian penuh Anda berbeda-beda. Equalizernya berbeda-beda. Ada yang full, ada yang 1/3/4 dan seterusnya, ya. Kemudian ada lagi mungkin ada yang bahkan malah disertai dengan kebencian. Bante Keminda itu ngapain juga gitu. Nah, Anda juga ngapain kesini juga. Ya, jadi satu kama yang dilakukan bersama-sama, kalaupun berbuah pada waktu yang bersamaan, bisa saja berbuah dengan memunculkan hasil yang berbeda-beda. Dan inilah mengapa kita berbeda-beda. Ada yang sifatnya begini, ada yang sifatnya begitu dan seterusnya. Ya, jadi dengan memahami hal-hal seperti ini, pandangan Anda sudah menjadi semakin luas lagi. Ya, Anda akan memahami kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Nah, kita akan sampaikan dulu lagi yang kedua, itu satu hal yang penting, asas kesamaan identitas, ya. Jadi yang dimaksud asas kesamaan identitas adalah walaupun biji, tunas dan pohon adalah berbeda, tetapi mereka muncul dari satu proses yang sama. Anda menanam biji mangga dan kemudian berubah menjadi mulai akar serabutnya mulai muncul, kemudian tunas mulai muncul, batang, daun dan sebagainya. Mereka berbeda tetapi mereka muncul dari satu proses yang sama. Dengan demikian, ya, di dalam satu kama itu terdapat, tadi sudah saya katakanlah 1/2 triliun kehendak atau motif atau cetana yang berasal dari satu proses yang sama. Mereka ini disebut cetana yang mempunyai kemiripan atau kesamaan identitas. Kenapa hal ini perlu saya sampaikan? Karena Anda harus memahami bahwa 4 fungsi yang akan kita bicarakan pagi hari ini itu dari kama bisa berasal dari satu kama dari identitas yang sama, ya. Jadi satu kali berdana bisa berbuah bermacam-macam. Ada yang bisa sebagai kama produktif, ada yang bisa berfungsi sebagai kama pendukung dan seterusnya, ya. Jadi jangan dipahami bahwa satu kali kama akan menghasilkan satu buah saja. Bisa banyak. Inilah mengapa. Tetapi Buddha menemukan ternyata bahwa kita bukanlah makhluk yang dipenjara oleh karma kita masa lalu. Di kelas pertama sudah saya sampaikan, ya. Kita bukan manusia yang dipenjara oleh karma kita masa lalu. Artinya karma-karma kita tidak harus berbuah. Paham nggak? Kalau harus berbuah, nggak ada harapan kita keluar dari samsara. Paham? Nggak ada harapan, karena udah tidak terhitung jumlahnya. Kalau harus berbuah satu persatu,
nggak ada harapan. Tapi karena kama bisa dimatikan, ya bisa dibuat tidak berbuah, oleh karena itulah kita punya harapan untuk keluar dari samsara ini. Ya, nah contohnya adalah kalau di dalam teks kita, contohnya adalah Dewadatta, ya. Dewadatta ini sebagai manusia, ini sebenarnya manusia yang pada saat dia terlahir sebagai Dewadatta itu adalah manusia yang luar biasa. Karena satu kama dari kehidupan lampaunya yang berfungsi sebagai kama produktif membuat dia terlahir sebagai anggota kerajaan. Hebat kan? Ya. Kemudian dari kama yang sama itu mendukung tidak hanya dia terlahir sebagai anggota kerajaan, tetapi juga mendukung membuat dia terlahir sebagai anggota kerajaan dengan kehidupan yang baik, penuh kebahagiaan, dan akhirnya bisa menjadi seorang biku. Itu karena ada karmanya yang mendukung dia gitu. Dia sampai kemudian memutuskan diri menjadi seorang biku, dan bahkan pada saat menjadi biku pun dia juga bukan biku ecek-ecek. Dia menguasai jana, dia mempunyai kesaktian. Ini karena ada karma produktif yang lain yang bekerja gitu dari satu kama yang sama, ya. Karma yang berbeda tetapi dari satu karma yang mempunyai kesamaan identitas. Tetapi cilakanya Dewadatta melakukan karma yang buruk di dalam kehidupannya yang sangat baik, yang memporak-porandakan jalur kehidupan dia. Yaitu karma buruk yang pertama adalah dengan niatan yang jahat melukai Buddha. Kemudian karma buruk yang kedua yang berat adalah memecah belah sangga. Sehingga dari karma buruk dia itu melukai Buddha, itu adalah karma berat kan. Dan juga yang bercampur dengan karma yang kedua akhirnya membuat buah karma baik dia, yaitu hidup sebagai biku mempunyai kesaktian, putus, hancur. Dengan tiba-tiba kesaktian dia hilang, lenyap. Anda masih saya cerita di kelas ini atau kelas Abhidhamma ya. Ada pertapa di Gunung Himalaya, turun ingin ketemu dengan sahabatnya laki-laki, kebetulan sahabatnya sedang berdagang. Nah sahabat pertapa ini punya kesaktian bisa terbang. Wah gagah dia, perginya gagah terbang gitu. Turun di desa ingin ketemu sama teman sahabat laki-lakinya, ternyata sahabatnya sedang berdagang. Yang ada di rumah hanya istrinya. Singkat cerita terjadi pelanggaran sila ketiga. Setelah terjadi pelanggaran sila ketiga, dia mau pulang lagi naik ke Himalaya, mau terbang, nggak bisa-bisa. Akhirnya dia berangkatnya gagah, terbang, pulangnya kurang gagah, jalan kaki naik ke Himalaya gitu. Kesaktian bisa hilang, ya. Dewadatta pun juga kesaktiannya juga hilang kan. Padahal Dewadatta terkenal sakti sekali pada zaman Buddha itu. Tetapi karena melakukan kama buruk, akhirnya kama buruk ini menghancurkan buah kama baik yang sedang bekerja, sehingga kesaktiannya itu hilang. Dan tidak hanya membuat kesaktiannya hilang, karma memecah belah sangga juga memutus kehidupannya, menghancurkan kama produktif yang lain yang membuat dia terlahir sebagai manusia, sebagai seorang Dewadatta, dihancurkan sehingga hidupnya selesai hari itu juga. Dan tidak hanya karma yang memecah belah sangga ini menghancurkan kehidupan Dewadatta sehingga dia meninggal dunia, tapi karma ini juga menjadi karma produktif yang mengirimkan Dewadatta ke neraka Awiji. Jadi dari satu kama yang sama, ya. Nah, saat ini dia masih di neraka Awiji, tetapi kabar baiknya Buddha mengatakan bahwa satu hari nanti setelah keluar dari neraka Awiji, Dewadatta akan menjadi seorang Pacceka Buddha yang bernama Adisara. Lumayan. Kita belum tentu, jadi Buddha belum meramalkan kita. Ya kira-kira seperti itu cara bekerjanya kama ya.